Kamu terlambat. Mulai nulis. Tunggu sebentar. Apa yang harus aku tulis? Nama, latar belakang keluarga, kepribadian, zodiak, tanggal lahir. Kamu sedang memeriksa data kependudukan? Kalau kamu berpikir begitu, ya boleh saja. Kalau ada persyaratan, kenapa tidak langsung jelaskan saja? Apa kamu ingin aku menuliskan informasi pribadi? Meskipun aku sudah menandatangani kontrak denganmu, tapi kita masih belum saling mengenal. Nanti aku akan membawamu pulang untuk bertemu nenekku. Kalau nenek tahu kita masih seperti orang asing, maka semuanya akan berakhir. Berarti apa? Kerjasama antara kita. Dan semua uang muka yang sudah ditransfer ke rekeningmu. Kalau dia menarik kembali uang muka dari Jin 11, operasi transplantasi ibu akan. Aku akan menulis. Hanya informasi pribadi kan? Apa yang kamu ingin tahu, akan aku tulis. Mulai. Sudah cukup melihat? Sudah selesai? Berikan ke sini. Hobi, biskuit coklat, CCCK, susu, permen pelangi. Keuntungan pribadi teh susu bubuk siput udang karang suka tidur. Aku sangat pandai memilih restoran. Setiap kali aku pergi makan dengan teman-temanku, restoran yang aku pilih selalu dianggap sangat enak oleh mereka. Pergi sekali ingin pergi 2 kali, pergi 3 kali. Ini bukan kelebihan? Kalau begitu, tunjukkan kelebihanmu. Agar aku juga bisa menertawakannya. Banyak sekali. Kamu bos apa sih? Kenapa menulis hobi pribadi sampai sebanyak ini? Aku adalah CEO grup yang sangat normal. Semua hobi dan kebiasaanku ini. Kamu harus hafal dan ingat semuanya. Tapi di kontrak tidak ditulis harus menghafal sebanyak ini. Tujuan aku membuat kontrak denganmu adalah untuk membuat nenek bahagia. Apapun yang bisa membuat nenek bahagia, kamu harus lakukan. Kalau kamu tidak bisa menghafal semua ini dan ketahuan di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang. Mengerti?
aku sangka dapat promosi Huayan harus menghafal seperti pelajaran. Sejak SMP aku tidak pernah menghafal begitu banyak aturan. Angka genap. Bosku, semua barang harus diletakkan dan digunakan dalam jumlah genap. Apa maksudnya? Apa maksudnya semua hal harus genap? Ya. Semua yang ada di sekitarku harus genap, termasuk kamu. Aku Ayo kita menikah. menikah. Tapi di kontrak tidak disebutkan harus menikah. Aku menandatangani kontrak denganmu agar nenek bisa mewujudkan keinginannya. Dia selalu ingin melihatku menikah dan berkeluarga. Tidak perlu sampai menikah, kan? Aku tidak benar-benar ingin menikah dan mencatatkan pernikahan denganmu. Kita hanya perlu mengadakan upacara pernikahan kecil. Atau pergi foto pre-wedding, biar dia lihat saja. Dia bilangnya mudah, menikah dan foto, itu pertama kalinya dalam hidup. Kenapa momen paling romantis pertama dalam hidup harus diberikan ke orang itu? Kamu tidak bisa menghafal klausul ini. Dan ketahuan di depan nenek. Maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan lenyap. Tunggu sebentar. Gu beweses gu. Aku tidak sengaja, kupikir di lift tidak ada orang. Mau masuk atau? Tentu saja aku mau masuk. Jin 11, kita bertemu lagi. Nenek. Anak-anak sudah datang, kamu jangan marah. Shi Cheng, kamu sudah bersama Jin 11. Kenapa masih mengantar dia ke hotel diam-diam? Nenek, kenapa tidak istirahat di rumah saja, malah pergi ke hotel? Aku? Situ si pengkhianat lagi. Sudah, jangan marahi situ. Nenek hanya peduli pada kalian berdua, ingin kalian cepat-cepat memutuskan. Lagi pula, aku dan Jin 11 bukan pertama kali bertemu. Ini juga takdir antara nenek dan cucu. Bukan pertama kali bertemu. Ini rahasia kecil antara aku dan Jin 11. Shi Cheng,
Hari ini kamu membawa Jin 11. Pernikahan kalian harus segera direncanakan. Besok, tidak, lusa. 11-11, kamu pindah ke sini. Apa? Harus pindah juga? Tentu saja, kamu sudah menikah dengan 11 Cheng. Masa tidak tinggal bersama? Tapi aku dan Bu 11 Cheng kan. Nenek, meskipun kami mau menikah, ritmenya belum tentu secepat ini. Setidaknya beri kami waktu untuk membereskan barang. Lagi pula aku juga butuh waktu untuk persiapan. Ah, persiapan apa lagi? Di rumah kita sudah lengkap semuanya. Langung pindah saja ke sini. Nenek, Aduh, jantungku. Nyonya tua. baiklah, besok ya besok. Besok malam aku akan menjemputmu. Bu 11 Cheng. Kamu. Lepaskan Bu 11 Cheng. Kamu gila ya? Mana mungkin aku pindah besok? Tapi aku sudah janji sama nenek. Aku tidak setuju. Kontraknya juga tidak menyebutkan aku harus tinggal serumah denganmu. Tapi di kontrak jelas tertulis, jika pihak pertama mengajukan syarat tak terduga karena force majeure, pihak kedua wajib memenuhi tanpa syarat. Apa-apaan syarat begini? Hijin 11, kali ini aku mati karena kamu. Tenang, setelah kamu pindah, aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Anggap saja aku rekan kerja. Kita bisa saling bekerja sama. Setelah nenek sembuh, kamu bisa dapatkan yang kamu mau dan pergi dengan selamat. Apa? Jadi kamu menandatangani kontrak dengan Bu 11 Cheng. Sekarang kamu tunangannya, dan kamu harus segera pindah ke rumahnya. Kakak, kecilkan suaramu. Mau semua orang dengar? Tapi kalau kamu pindah ke sana, berdua saja di satu rumah. Kayaknya tidak aman deh. Gak boleh, jangan berniat jahat pada orang. Tapi waspada itu perlu. Aku harus siapkan beberapa barang untukmu. Tunggu ja. Taser. Pepper spray. Center super terang. Alarm anti-kejahatan. Dengan barang-barang ini, meski Gu 11 Cheng berniat jahat padamu, setidaknya bisa memberimu waktu untuk melarikan diri. Dari mana dapat semua ini? Sebagai driver wanita, harus selalu waspada dong. Dah, aku ada orderan. Barang-barang ini harus kamu bawa ya. Aku pergi dulu. Ini Anan, berlebihan banget sih. Sepertinya tidak akan terpakai deh. Apapun yang terjadi, kemanapun aku pergi. Untungnya selalu ada kamu yang menemaniku. Aku dan ibu akan pergi ke luar negeri. Keluar negeri? Kamu bahkan tidak berdiskusi denganku. Tidak, aku tidak setuju.
Fasilitas medis di luar negeri lebih baik. Tenang, aku akan merawat ibu dengan baik. Kamu hanya perlu mengikuti kontrak, beberapa bulan lagi. Kamu akan bisa berkumpul kembali dengan ibu. Kamu tidak boleh membawa ibu ke luar negeri. Halo, halo. Ke bandara. Pak, bisa lebih cepat tidak? Nona, Pengan. Nona, kamu baik-baik saja? Nona, jangan takut, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Syarat kerjasama yang kalian ajukan. Kami akan melakukan riset lebih detail. Dan syarat harga yang kami berikan kepada perusahaan Anda. Tidak bisa ada perubahan lagi. Pas. Kami pasti akan mempertimbangkan dengan hati-hati. Menantikan bertemu dengan Anda, Bos Gu. Sampai jumpa. Ini artinya, dia tidak akan menawar harga lagi. Menurutmu mereka sanggup menawar? Sekarang aman, dengan pesanan besar dari Jerman ini. Penjualan Huayan tahun ini bisa naik 2 kali lipat. Bos, kamu hebat sekali. Eyo. Belum saatnya merayakan. Minum sedikit untuk bersenang-senang. Halo. Rumah sakit kota. Tuan Fuboya, kami sudah memeriksa. Nona ini dengan teliti, hanya benturan ringan. Yang menyebabkan reaksi berlebihan, tidak ada luka di tempat lain. Fuboya, kebetulan sekali. Setelah dibangun, bisa langsung urus pulang. Dia tidak akan mengenaliku, kan? Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kamu sudah pengen, Nonehi? Kamu baik-baik saja? Ada bagian yang tidak nyaman? Nonehi. Namaku Fuboya. Rumah sakit tadi bilang akan menghubungi keluargamu, jadi dalam keadaan darurat. Aku mengambil KTP-MU dari tasmu. Maaf sudah membuka barang-barangmu tanpa izin. Tidak apa-apa, aku malah harus berterima kasih padamu. Jangan sungkan. Nonehi. Kamu tenang saja. Kecelakaan ini sepenuhnya tanggung jawabku. Aku akan bertanggung jawab sampai tuntas. Xuan 11, ada apa denganmu? Xuan 11. He Jinshi. Aku baru saja meneleponmu dan sangat kaget. Ternyata yang angkat telepon adalah orang dari rumah sakit. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Kok, ini adalah Tuan Fuboya. Halo. Dokter bilang aku tidak apa-apa. Cepat bawa aku pulang. Ayo sekarang, aku akan ambil barang-barang. Aku akan membantumu, Nonahi. Tidak apa-apa, kamu baik sekali. Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Bos, itu bukan milikmu. Diam. Hei Tai. Terima kasih. Ada apa? Kamu datang untuk apa?
Bosku. Kebetulan sekali. Kalian Kino? Fuboya, kenapa kamu di sini? Aku yang menyebabkan kecelakaan Nona Hi. Jadi, merawatnya di sini adalah tanggung jawabku. Urusan pacarku tidak perlu kamu urusi. Soal penanganan kecelakaan. Situ. Besok pagi siapkan surat kuasa hukum. Pastikan sampai tepat waktu. Jia pakarmu? Ayo pergi. Aku belum selesai bicara. Anan, Fu. Nona Hi, jika kamu tidak ingin pergi dengannya, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Fuboya. Dia adalah pacarku. Ini urusan pribadi. Jangan marah-marah, dong. Aku akan pulang bersamamu. Terima kasih, Tuan Fu. 11-11, kamu mau pulang kemana? Sisi, Tentu saja pulang ke rumah keluargaku. Urusan pasangan muda ini kamu ikut campur. Siapa kamu? siapa aku? Aku sahabat 11-11. Kamu pakai baju hijau. Siapa kamu ini? Aku siapa? Aku siapa? Camel. Kamu gila ya? Berani-beraninya kamu bilang aku gila. Kayaknya kamu yang sakit jiwa deh. Orangnya udah pergi masih aja ngehalangin. Nyebelin banget sih. Minggir dong. Sisi. Gila. Bisa nggak kamu nyetir pelan-pelan? Aku baru kecelakaan, kepala pusing. Kamu ngapain? Ngecek kamu gak jadi bego gara-gara kecelakaan. Bego kamu. Aku cuma ketabrak dikit. Nggak sampai gegar otak kok. Aku sekarang sadar, waras, dan jelas banget. Wah, masih semangat ya? Bagus. Sekarang pulang ke rumahmu ambil barang. Kenapa pulang ke rumahku? Kenapa ambil barang? Jangan-jangan kamu lupa gara-gara kecelakaan? Janji sama nenek mau pindah ke rumah keluarga gue malam ini. Itu terlalu cepat. Kasih aku waktu buat persiapan dong. Kamu gak perlu persiapan apa-apa. Kamu cuma perlu datang ke sampingku. Maksudku, kamu pindah ke rumah keluarga gue dan datang ke sampingku. Mulai sekarang gak boleh keluar malam-malam sendirian. Apalagi ketemu orang yang gak jelas. Dasar apa? Dasar kamu pacarku. Kontrak doang oke. Udah dulu deh urusan ini. Sekarang aku temanin kamu pulang ambil barang, terus ke rumah keluarga gue. Oke bos, Tuan Bu. Sayang ke sayang. Salahku, minum 2 gelas sampanye. Kalau nggak sayang sama kamu, udah aku pulang naik taksi sendiri. Lihat kamu tuh. Maaf pak, saya terlambat. Mario Jasa Antar, senang melayani Anda. Camel? Nggak nyangka kamu kerja jadi supir antar. Batalkan pesananku sekarang juga. Suruh aku batalin? Nggak mau ah. Nggak mau batalin ya? Kasih HP-nya, kamu kasih. Jangan dia, Bu. Kasih HP-nya dulu nggak? Kasih. Jangan dia, Bu. Kasih HP-nya, kamu kasih dong. Jangan ngira aku nggak bisa gapai. Kasih. Hanker. Tanggangku koter.
Bajingan, kalau aku nggak gebukin kamu mati, gimana aku bisa hidup tenang? Kebunuh kamu bajingan. Kebunuh. Aduh kepalaku, aduh, sakit banget. Hairpiece. Milikmu. Berani-beraninya kau sentuh rambutku, aku. Tadi aku yang menyelamatkanmu, lagi pula. Kebotakanmu bukan urusanku. Siapa yang kau bilang botak? Jangan pukul aku. Kau yang botak, seluruh keluargamu botak, kau yang paling botak, kepala botakmu. Kau botak. Pesanan Anda telah dikonfirmasi. Baik, kau tunggu saja. Kalau kau berani malas-malasan bekerja, aku akan melaporkanmu. Aku perempuan jadi barangnya agak banyak. Aku. Tadi bukan shock Yogo? Sekarang harus melayani aku dengan patuh. Kau sengaja. Aku tidak sengaja. Kau sendiri yang tidak pakai sabuk pengaman. Keselamatan nomor 1 saat bepergian. Kau sengaja, aku akan melaporkanmu. Veronica kau? Lihat saja berani atau tidak. Kau mau apa? Kau mau apa? Kau ambil cepetku, kau gila ya? Kalau kau beri aku rating buruk, kau mati. Berikan HP-ku. Aku akan beri kau rating buruk. Berikan HP-ku. Aku tidak akan memberikannya. Astaga, anak muda sekarang kok begitu terbuka ya? Hari ini aku akan beri kau rating buruk. Penilaian Anda telah berlaku. Layanan ini mendapat rating buruk. Beijing Gan. Setelah menendangku langsung mau pergi. Aku sudah minum. Bagaimana pulangnya? Pulanglah sesukamu. Aku sudah sabar semalaman. Semua hancur. Karena satu rating burukmu, aku tidak akan sabar lagi. Kau tidak boleh pergi. Rating buruk itu karena kau ambil HP-ku. Lagi pula kau harus bertanggung jawab padaku. Aku bertanggung jawab padamu? Tak tahu malu, minggir. Kalau tidak mau bertanggung jawab, baik, kita adu kekuatan. Kalau kau kalah, kau harus memanggilku ayah 10 kali. Bosan? Aku tidak ada waktu untuk bermain. Kalau tidak mau main, baik, ganti rugi.
Kau minta aku ganti rugi? Kau bercanda? Baik, katakan. Adu apa? Adu apa saja, kau pasti kalah. Baik, tunggu saja memanggilku ayah, anak baik. Cuma satu kamar. Kamu tidur di rumah? Perlu 2 kamar tidur? Aku nggak punya 2, tapi harusnya kamu siapin 2 tempat tidur dong. 2 tempat tidur. Jangan deket-deket aku. Kita udah sepakat nggak saling ganggu. Kamu tidur di sofa, aku di kasur. Masa sih? Soalnya aku yang bayar. Kamu nggak gentleman banget sih. Bukannya wanita harus didahulukan? Enggak, Kenapa? kalau mau tidur di kasur boleh, asal uang muka dikembalikan. Kita balik kontraknya. Kamu tahu itu nggak mungkin. Ini MAH ngerjain orang aja. Sofanya terlalu kecil, aku nggak muat. Sabaran dulu tidur di sini beberapa hari, nanti. Aku cari cara buat masukin kasur. Semprotan anti maling. Ini apaan sih? Kok ada barang beginian? Udah, kamu bersihin barang dulu. Aku mau mandi. Oh iya, jangan sembarangan pegang barang, apalagi lemari. Oke. Hijin 11. Kenapa kamu matiin lampu? Maaf, nggak sengaja. Aku nyalain. Iya, maaf. Aku nggak sengaja. Aku nggak lihat apa-apa. Lampu. Iya, lampu. Lampu.
Udah puas lihat-lihat? Puas. Belum. AO. Sisi. Nenek. Cepat makan sama nenek. Oke. Suka bakpao atau youtiao? Ini. Wah, banyak banget. Aku lagi lapar nih. Wajar lapar? Makasih. Tadi malam tidur nyenyak tidak? Tadi malam tidurnya nyenyak banget. Ini pertama kalinya aku ke rumah keluarga Gu. Gak nyangka sofa di rumah Gu. Sofa. Sofanya unik banget. Aku suka banget. Seneng aja kalau suka. Nanti, kamu jadi nyonya rumah di sini. Semua yang ada di rumah ini adalah milik kamu dan 11 Cheng. Asal kalian berdua baik-baik aja, nenek udah tenang. Cepetan makan, ayo. Cepetan makan. Makan aja. Aku Fuboya, nanti sore ada waktu nggak? Aku mau ketemu. Maaf Pak Fu, aku terlambat. Nggak apa-apa, Nonahi, silakan duduk. Jangan terlalu formal, panggil aja Jin 11. Katanya ada hal penting yang mau dibicarakan? Apa itu? Sudah lama nggak kontak. Jangan-jangan kamu mengenaliku? Begini, aku mengajakmu ketemu kali ini. Pengen minta maaf secara resmi. Aku nggak apa-apa. Kalau gitu kita bisa dibilang teman? Tentu. Nah.
Hadiah dari teman. Jangan ditolak ya. Laurel Blossom. Merek ini dari Eropa. Aku kepala perwakilannya di Tiongkok. Produk yang kamu pegang ini adalah produk makeup seri terbaru kami. Rencananya baru akan diluncurkan minggu depan. Kalau gitu aku nggak enak nolak deh. Terima kasih, aku suka banget. Aku tahu kamu pasti suka. Soalnya aku udah persiapan matang baru berani ajak kamu ketemu. Aku tahu kamu juga jadi host live streaming produk kecantikan. Aku udah lihat videomu, potensimu besar. Makanya aku harap kamu bisa pertimbangkan untuk kontrak denganku. Untuk promosi online produk baru. Belum pernah ada merek besar yang tertarik sama kita. Soalnya data traffic kita biasa aja. Sebenarnya traffic bisa diciptakan. Kamu cuma butuh kesempatan. Produknya kamu bawa dulu, coba-coba. Kalau tertarik, kita lanjut bahas kerjasamanya, oke? Oke. Udah deal ya. Tunggu sebentar ya. Kayaknya kakimu terluka. Aku beli plester, biar aku tempelinnya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Makasih ya. Masih ada waktu buat nyerah. Mending lo yang bilang gitu ke diri sendiri. Gue takut nanti lo kalah sampai harus lepas celana. Kalau nggak diganggu, gue udah pecahin rekor. Kemampuan lo ngadepin tekanan aja nggak ada, ya emang nggak becus. Pokoknya lo kongku gue, lo kurang. Sama-sama lah, mau ngapain lagi? Kalau nggak bisa main game, kita lomba yang dewasa aja. Sep Hackett. Hijin 11. Kok lo di sini? Gue nelpon lo berkali-kali nggak diangkat. Hari ini kita janji foto di studio. Lo lupa? Foto. Foto pengantin. Aku. Ayo foto pengantin pakai Hanfu. Hanfu.
Jangan dilepas dong. Model-model ini nggak cocok buat lo. Tapi gue tahu lo pakai yang mana paling ganteng. Ayo pakai yang ini, keren banget. Yang terakhir. Oke. Keren banget. Oke. Oke, siap. Bagus. Satu lagi. Pengantin wanita udah siap? Kalau udah, keluar ya. Seneng dikit, lihat ke sini. Kayaknya kalian berdua masih kurang santai. Ayo, coba pikirkan pose lainnya. Oke, deketin dikit, deketin. Iya, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Pengantin pria, pegang pinggang pengantin wanita, biar lebih mesra. Kita ganti pose yang lebih mesra lagi. Pengantin wanita, peluk leher pengantin pria, gini. Turunin tangan. Oke pengantin pria, terus pegang pinggang pengantin wanita, tatap mata dengan penuh kasih. Peluk dong, masa nggak bisa? Aku nggak bisa. Kalian berdua, deketin kepala lagi, lebih dekat. Peluk pengantin wanita, terus cium. Ayo, Sam Dong. Kamu berani? Kamu pikir aku mau? Tim penekan kepala, maju.
Ini pemandangan yang memalukan. Kenapa foto ini diperbesar begitu? Jangan bicara. Terima kasih ya. Melihat kalian begitu rukun, Nenek jadi tenang. Sisi, kamu dan 11 Cheng baik-baik saja bersama. Hari-hari Nenek selanjutnya menunggu untuk menggendong Cicit. Cicit, Semangat! Semangat, semangat! Bu 11 Cheng, kamu harus menjelaskan sesuatu, kan? Kamu dengar apa yang nenek bilang? Apa yang perlu dijelaskan? Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tapi aku... Merek kosmetik Eropa yang diwakili oleh Fuboya, Laurel Blossom, setelah masuk ke pasar domestik, trennya sangat kuat. Ada media yang melaporkan, ini akan mempengaruhi penjualan Huayan kita. Posh, kamu kesurupan apa? Apa yang kamu bicarakan? Tapi sudah bertahun-tahun, aku tidak melihatmu tersenyum begitu aneh. Aneh sampai hatiku sakit. Mau tidaknya gaji separuh tahunmu juga dipotong? Biar hatimu yang kecil itu benar-benar sakit. Bos, kalau kamu potong gaji separuh tahunku, aku hanya bisa tinggal di rumahmu, kamu yang merawatku. Rumahku tidak bisa. Reaksinya begitu besar, pasti ada rahasia yang disembunyikan. Kalau begitu sibuk, lebih baik pergi bersihkan ruang rapat. Aku akan terus meneliti lini produk, jangan buang waktuku. Posh, mau tidaknya aku ke rumah Gu untuk membersihkan kamar tidurmu? Sup ayam sudah siap, sudah matang. Bagaimana? Sangat enak. Aku paling percaya dengan kemampuan memasakmu. TAPI. Itu tadi. Ini aku sengaja minta dari orang kampung halaman. Anggur tonik ginseng dan tanduk rusa. Orang sana bilang, hanya dengan satu botol kecil ini, dijamin anak muda langsung. Bergairah, penuh semangat. Tadi, aku di sofa kamar mereka. Menemukan sebuah bantal dan selimut. 11 Cheng, dari kecil memang keras kepala. Pasti dia tidak akan terlalu aktif, betul. Aku mengandalkan trik kecil ini. Tinggal menunggu untuk menggendong cicitku. Cepat. Tambahkan lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Hijin 11. Kamu bawa ibu kemana sih? Nenek. 11 Cheng pergi kerja. Nenek datang melihatmu, apakah kamu sudah terbiasa? Nenek, aku sudah terbiasa. Aku baik-baik saja. Kalau kamu baik-baik saja, Nenek lega. Ayo. Ini adalah sup ayam hitam dengan ginseng yang aku dan Xiaomei siapkan khusus untuk kalian berdua. Direbus lama supaya bergizi.
Tunggu 11 Cheng pulang. Kalian berdua harus minum banyak. Tidak usahlah. 11 Cheng akhir-akhir ini kerja keras sekali. Masih memikirkan urusan pernikahan kalian. Nenek khawatir dengan kalian. Baiklah, nanti aku minum bersamanya saat dia pulang. Pintar, ayo pergi. Elegan, rapi, tidak kusut, garisnya rapi. Kemasan kotak bunga ini menggabungkan warna pastel yang sedang populer. Kalau dalam 10 menit kamu belum kembali, aku akan menghabiskan makan malammu. Sampai habis. Sangat disukai oleh pengguna wanita muda. Sekian dulu untuk hari ini. Memang kalau lapar, semuanya enak. Panas sekali. Nenek, 11 Cheng pulang. Bagaimana kantor hari ini? lumayan, Nenek. Urusan kantor akan kusampaikan lain hari. Aku mau ke kamar dulu. Ada apa? Bu 11 Cheng. Sudah makan? Hari ini sibuk sekali, sampai rapat tidak sempat. Bos Gu. Aku perhatikan hari ini kamu. Sangat tampan. Kamu mau apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja menyadari panas. Panas. Wah, sejuknya. Kamu makan sesuatu yang salah ya? Aku minum sup nenek. Panas banget. Masih panas, aku mau lepas baju. Bu 11 Cheng, kamu nggak panas? Aku bantu ya. Jangan-jangan. Lepas. Sini, aku yang urus. Lepaskan.
11 Cheng, kalian sudah makan malam? Aku masuk ambil piringnya. Gak usah, nanti kami antar sendiri. Oak. Bos, wajah kamu hari ini luar biasa cerah ya. Pergi. Siap? Kembali. Hari ini ada acara pop-up brand dekat kantor ya? Iya, ada 2 acara. Jangan-jangan kamu mau ajak tunanganmu, kakak iparku. Istri bos datang ke sini. Situ Suo. Kayaknya gaji kamu setahun bakal habis ku gantung. Gantung aja, habis itu aku akan merengek ke istri bos. Kenapa setelah minum sup ayam? Kayak habis dipukuli gitu? Lumayan lah. Bikin kaget aja. Kayaknya memang nggak boleh sembarangan minum sup ayam. Sup ayam itu beracun. Bu 11 Cheng. Halo, ada apa? Hari ini ada acara pop-up brand dekat kantor. Mau datang lihat-lihat sekalian belajar? Aku juga bisa ikut. Asal jangan mempermalukan brand itu aja. Siap.